Siapa yang baca pada sesi ketiga? 162. Ya, satunya siksa kubur, halaman 162. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari jalur Salim bin Abi Al-Jad, dia menuturkan, Hudzaifah berkata, arwah itu berada di tangan malaikat. Sementara jasad dimandikan dan malaikat berjalan bersama arwah tersebut menuju kuburan. Selanjutnya bila kuburan telah dikatakan arwah dimasukkan ke dalamnya, ketika itulah arwah diajak bicara. Iya. Ditanya ya. Ditanya. Terus. Dari jalur Abdullah bin Abu Az-Zinad dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia menuturkan arwah itu berada di tangan malaikat. Dia berjalan mengiringi jenazah. Malaikat berkata, dengarkanlah apa yang dikatakan kepadamu, maka bila jenazah telah sampai ke kuburannya, arwah tersebut dikuburkan bersamanya. Iya. Terus dari Abu Sholih sekarang. Dari jalur Abu Sholih bawahnya. Abu Sholih. Iya, Abu Sholih. Abu Sholih dan selainnya dari kalangan salaf juga mengatakan demikian berkenaan dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan yang pertama adalah alam kubur untuk menjawab pertanyaan. Meskipun sebagian besar menyelisihi pendapat yang demikian. Kalangan salaf seluruhnya secara tegas menyebutkan bahwa arwah akan dikembalikan ke badan ketika mendapatkan pertanyaan. Telah disebutkan secara tegas tentang yang didemikian oleh kelompok ahli fikih, ahli kalam, dari para pengikut mazhab kami dan selain mereka seperti Al-Qadi, Abu Ya'la dan murid-muridnya. Namun perkara yang demikian diingkari juga oleh kelompok dari mereka seperti Ibnu Hazm dan selainnya. Dia menyebutkan bahwa pertanyaan untuk arwah itu bersifat khusus, termasuk pendengarannya terhadap perkataan yang ditujukan kepadanya. Dia juga mengingkari dikembalikannya arwah ke dalam jasad untuk merasakan siksaan dan selainnya. Mereka berkata, seandainya itu benar terjadi, mestilah seorang meninggalkan dunia itu 3 kali dan hidup 3 kali, sementara Al-Quran menunjukkan bahwa ia 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Ini adalah pendapat sangat lemah sekali. Sesungguhnya kehidupan alam kubur bukanlah kehidupan yang sempurna, sebagaimana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat setelah fase kebangkitan. Kehidupan di dalam kubur hanyalah sebuah bentuk kesambungannya arwah pada badan, sehingga dengan itu badan kita merasakan kenikmatan atau siksaan dan selain keduanya. Kehidupan alam kubur juga bukanlah kehidupan yang sempurna, sehingga arwah menjadi terpisah dengannya seperti kematian yang sempurna. Yang demikian hanyalah seperti berpisahnya arwah orang yang tidur dan kembalinya ia kepadanya. Dan itu dinamakan dengan kematian dan kehidupan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjaga dari tidurnya mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menamakannya sebagai kematian. Firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika mematinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetap kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Iya, jadi memang seperti itulah. Tetapi tidak perlu bagaimana mereka bisa merasakan itu, tidak perlu dibahas, itu ghaib. Dan tidak perlu kita mempelajari hal yang ghaib karena itu urusan
Allah. Ya, jadi imani saja. Perlu diimani saja. Terus kemudian pada halaman 166 mengenai pengenalan orang-orang yang telah. Lainnya itu kisah itu. Mengenai pengenalan orang-orang yang telah meninggal dunia terhadap orang yang mengunjungi dan mengucapkan salam kepada mereka. Iya, betul ya. Iya, terus. Muhammad bin al-Ashad meriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Abu Razin berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan yang biasa aku lalui melewati orang-orang yang telah meninggal dunia. Adakah perkataan yang bisa aku ucapkan ketika aku melewati mereka? Nabi SAW bersabda, katakanlah, salam sejahtera atas kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin. Kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Atas kehendak Allah lah kami akan menyusul kalian. Abu Razin berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka mendengar? Nabi menjawab, mereka mendengarkan tapi tidak mampu menjawabnya. Nabi melanjutkan, wahai Abu Razin, apakah kamu ridho bila ucapan salammu dijawab oleh para malaikat yang jumlahnya sejumlah orang-orang yang meninggal dunia tersebut? Al-Ukaili meriwayatkannya, dia berkata, lafaz ini tidak dikenal melainkan dengan sanad ini. Sedangkan Muhammad bin al-Ashad tidak diketahui nasab dan meriwayatkannya serta hadisnya tidak terpelihara. Tidak sahih. Iya. Hanya saja ucapannya sudah benar, diucapkan dengan Assalamualaikum ya ahlad diyar, itu benar ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Nah, ya itu benar. Ya, tetapi ketika diucapkan itu mengenai Abu Razin berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka mendengar? Mereka sudah tiada, maka yang menyampaikan nanti adalah malaikat. Itu benar. Nah, mereka kemudian yang menjawab sampai akan lari. Ya, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimina wal muslimat. Terus kemudian apa? Orang-orang muslim muslimatnya semua jawab, waalaikumsalam. Kita sampai lari. Ya tak? Nah, inilah. Jangankan gitu. Anda kirim doa ini. Ila arwahi khususon. Ya tak? Terus diaminkan. Diaminkan oleh yang mati, datang ke sampean, lari enggak sampean? Lari walaupun cuma dengar suaranya, amin ya Allah, amin, wis ngono tok ae. Lari sampean. Ya. Oh, ada suara enggak ada bentuknya. Ya kan? Nah, ini. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah salah seorang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dulu dia kenal di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan mayit itu mengenalnya dan menjawab salamnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Haq al-Isbil berkata, sanadnya sahih. Dia mengisyaratkan bahwa seluruh perawinya adalah sikok dan ia seperti itu. Hanya saja ia gharib bahkan mungkar. Iya, itu matannya yang gharib mungkar. Sebab apa jawab tadi ya, tidak menjawab, hanya malaikat yang menyampaikan. Ya, malaikat yang menyampaikan itu yang sahih. Seandainya mereka menjawab ya tadi langsung sampai lari. Ya, terus dari Abdul A'la bin Abdullah bin Abu Farwah meriwayatkan dari Qatil bin Wahab dari Ubaid bin Umair dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti di hadapan Mus'ab bin Umair saat kembali dari Uhud. Beliau berdiri di hadapannya dan di hadapan para sahabatnya. Beliau bersabda,
Aku bersaksi bahwa sesungguhnya kalian hidup di sisi Allah, maka kunjungilah dan ucapkanlah salam kepada mereka. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada mereka, melainkan mereka akan menjawabnya sampai hari kiamat. Iya, doif ya. Tapi menjawabnya itu loh. Yang doifnya itu dari situ ya. Secara rawinya ya. Ya, itu doifnya dari situ. Yang menjawab siapa? Malaikat yang menyampaikan salam mereka. Seandainya ini, maka niscaya saya dan Anda akan lari lintang pungkam. Lalu dari Abdurrahman bin Zaid ya, bin Aslam, bagian bawah itu. Abdurrahman bin Zaid. Iya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba melewati kuburan seorang muslim yang dia mengenalnya di dunia, kemudian orang itu mengucapkan salam kepadanya, melainkan dia akan mengenalnya dan menjawab salamnya. Iya, itu doif ya, itu ada di dalam At-Tazkirah juga itu ya. Itu akan Anda terima pada At-Tazkirah. Yuk, dari Aisyah yuk. Halaman 170 dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang menziarahi kuburan saudaranya dan duduk di sisi kuburnya, melainkan arwah yang ada di dalamnya merasa terhibur dan menjawab salamnya sampai dia berdiri meninggalkannya. Iya, doif ya, doif. Ini terus dari Ibnu Abi Dunya meriwayatkan. Itu bawahnya. Dari Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam Man Asya Ba'da Al-Maut dari riwayat Atas bin Khalid, bibiku menceritakan kepadaku, dia berkata, pada suatu hari aku pernah berkendaraan menuju perkuburan orang-orang yang mati syahid. Aku singgah di kuburan Hamzah. Tidak ada lembah tersebut penyeru dan tidak juga menjawab yang bergerak. Tidak ada juga penjawab yang bergerak, kecuali seorang pemuda yang berdiri memegang kepala hewan kendaraanku. Ketika itu aku telah selesai dari sholatku. Aku berkata dengan mengerahkan kedua tanganku, salam sejahtera kepada kalian. Kemudian aku mendengarkan jawaban salam kepadaku yang keluar dari bawah tanah. Aku mengetahuinya sebagaimana aku mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakanku, dan sebagaimana aku mengetahui malam dari siang, setelah itu mengambilkanlah rasa takut dalam diriku. Iya, itu doif. Ya, orang no, ya dusta. Jadi ada yang keluar dari tanah menjawab itu dusta. Ayo dalam Sahih Muslim sekarang. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abdurrahman bin Syamsah Al-Mahri, ketika Amir bin Al-As radhiyallahu an didatangi oleh kematian, dia berkata dalam wasiatnya, bila kalian menguburkanku, maka tuangkanlah tanah di atas kuburanku, kemudian berdirilah kalian di sekeliling kuburanku seukuran waktu penyembelihan seekor unta dan pembagian dagingnya, sampai aku terhibur oleh kalian dan aku melihat apa yang dapat kugunakan untuk berlindung dari para putusan Rabbku. Iya, itu sahih. Jadi kalau ngubur mayit, keluarganya ini yang nungguin. Ya tunggu sampai lama kecuali ya. Makanya nguburnya itu jangan mendekati maghrib. Ya ba'da zuhur itu. Jangan malam itu makruh. Ya makruh. Karena habis malam kan peteng toh, gelap toh. Lah terus sampean berada di situ, ya tetap cepat segera pulang. Makanya siang-siang saja. Ya habis asar gitu.
Cukuplah habis asar sampai pulangnya menjelang maghrib begitu. Jangan dikubur menjelang maghrib. Ya inilah kesalahan kita. Makanya sebenarnya makruh itu. Sebab ini tadi ya, bahwa ketika saya dan Anda habis mengubur gitu ya, orang berdoa, Allahumma gfir lahu wa tsabbithu, Allahumma gfir lahu wa tsabbithu gitu ya. Keluarganya ini nungguin, yang lama nungguinnya. Ya, doakan. Kita enggak, keluarganya ngecepret dewek. Ya toh? Salah, doakan. Kan ini perpisahan terakhir toh. Nah, doakan seperti orang yang menyembelih dan membagikan itu dagingnya, ya. Nah, itulah yang lama, temui dia. Itu hadis Muslim. Ya, ini keutamaannya, ya. Kemudian Ibnu Abi Dunya itu maksudnya seperti penyembelihan seekor unta dan pembacaan, maksudnya gimana? Itu nungguin lama. Sampai tahu orang menyembelih onta, kemudian nguliti, bagi nyacah, kemudian bagikan ke orang, lama enggak waktunya? Lama, ya itulah Anda disuruh nunggu lama. Ya keluarganya nunggu lama di situ. Ya, lah nek malam ngerasakno malam takut sendiri dia. Ya, makruh makanya. Ya, inilah. Ya nanti besok dikubur besok pagi. Ya setelah duha. Lah enak toh? Sehingga menjelang sampai zuhur keluarganya lo ya. Keluarganya nunggu, yang lain biar setelah apa itu dikubur ya mereka pulang, biarkan keluarganya yang nungguin. Ya. 2 jam 3 jam kan kita enggak di situ ya kan, ngapain ya toh? Oh no. Rasa cinta kita yang harus berkurang. Apa rebut warisan tok soalnya. Ya. Ayo yang lain monggo. Tanya Pak. Nggih. Kalau nunggunya sampai 2 jam 3 jam tuh aktivitasnya berapa? Ya doa, zikir ya. Ojo tunggu kemudian ya sampai nih ninggalin aku lu ya. Jangan begitu. Nanti dijawab sampai bingung sampai. Ya toh? Itu kan lama Pak, boleh duduk ya? Boleh duduk. Ya. Yang enggak boleh itu apa? Ngeruk kuburani lagi enggak boleh. Ya. Ya, wanita kan makruh ya. Makruh wanita. Yuk Ibnu Abi Dunya. Monggo. Boleh, tapi wanita makruh. Iya. Pak, tanya Pak. Nggih. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi takziah karena nunggu lama, terus mereka tuh baca Quran di depan mayitnya, Pak, boleh? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, itu kan alasan manusianya itu untuk apa? Menghibur keluarganya, jadi didoakan. Orang tidak sampai. Ya, ikuti sunnah. Jadi memang mengikuti sunnah itu angel. Ya, karena sudah terbiasa salah. Ya, ini. Yang sesuai dengan sunnah itu kalau sebelum dikuburkan masih di rumah duka, itu hanya berdoa saja. Nah, ya, berdoa, udah. Ya, sedekah boleh loh ya. Ada dalam Bulughul Maram loh ya. Sedekah boleh. Ya. Terus kemudian Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari jalur Musamma bin Asim. Dia menuturkan, aku pernah melihat Asim al-Jahdari dalam mimpiku 2 tahun setelah kematiannya. Aku bertanya, apakah kalian tahu tentang kunjungan kami kepada kalian? Asim berkata, kami mengetahuinya pada setiap malam Jumat, hari Jumat dan hari Sabtu hingga terbitnya matahari.
Musamma bertanya, kenapa tidak pada hari-hari yang lain? Asim berkata, karena keutamaan dan keagungan hari Jumat. Iya, sayangnya maudhu. Ya, maudhu. Anda lihat nanti di Tanbihul Ghafilin, keutamaan hari Jumat. Ada sekali, ya itu pada juz 2 kalau nggak salah itu. Ya, dan Tanbihul Ghafilin pada juz 2 ya, keutamaan hari Jumat. Nanti Anda akan mengetahui itu. Ya, inilah yang banyak sekali masalah-masalah yang seperti ini. Ya, nanti pada hari Jumat dia tidak ditanya oleh malaikat ora-ono ngono ya. Tidak ada. Lalu 175 halaman 175. Monggo. Keluarganya meninggal, anak selesai penguburan, malamnya itu anak-anaknya membacakan Al-Quran sampai selesai. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada yang namanya ihdat. Ya, ada ihdat. Saya mau tanya, anak-anaknya ini baca Quran sering atau hanya ketika waktu bapaknya mati atau maknya mati? Ayo. Ya. Ya, itu yang harus namanya ihdat. Masa berduka cita. Ini suami kalau yang meninggal maka istrinya masa ihdatnya itu 10 hari. Anak 3 hari. Ya, istri yang meninggal maka ihdatnya suami ini hanya 3 hari, anak juga 3 hari. Ya, jadi misalkan istrinya meninggal, sore saya menikah lagi, misalkan begitu, ya dong. Lah ya benar ini. Lah ya kan? Ya. Ini dah sampai perasaan itu apa kan repot kalau sudah pakai perasaan kayak pakai logika. Ya kan? Tapi kalau suami, kenapa kok sampai 4 bulan 10 hari ini? Karena ini adalah saking mulianya seorang lelaki. Sampai nanti buka kitab STDT. STDT, ya. Ini 6 juz. Ya 6 juz tipis-tipis. Ya 6 juz. STDT. Ya, bukan setengah tua. Ya. Bukan setengah tua. Ya. Sohe target buat target. Ya, setengah tua. Ya. Ya, ini nanti Anda akan temui tentang bahwa, mohon maaf sekali, seorang wanita, ya Rasulullah, apakah aku telah menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri atas suami? Kata Nabi, jika seandainya suamimu mempunyai luka mulai ujung rambut sampai ujung kaki, lalu engkau menjilatinya dengan lidahmu itu sampai bersih, engkau belum menunaikan
Saking pentingnya makai. Ono enggak sampai dilatih lukai bojo sampean pengen tahu saya. Delok wae nek sampean ya ta. Lah ya kan memandikan saja kadang-kadang sampai nyuruh orang kok. Ya ta? Ini loh, saking mulia. Ya, tersebab itulah kalau Anda baca STWP ada seorang wanita yang dipaksa menikah sama bapaknya. Dinikahkan. Ya, lalu kata Nabi, pisahkan. Tidak boleh memaksa wanita untuk menikah dengan yang dia tidak mau. Jangan dipaksakan. Ya, dan wanita itu, ya Rasulullah, boleh nggak aku memilih untuk tidak menikah? Nah, saking beratnya menjadi seorang istri. Surat 4 ayat 21. Misakon ghalidh. Berat sampai tadi wanita itu. Padahal ketaatan anak, semua anak, laki perempuan itu kepada ibu, ya kan? Tapi seistri ketaatannya bukan kepada orang tuanya lagi kalau sudah menikah, dia kepada suami. Makanya suami ini surga dan nerakanya istri ada pada suami. Suami yang soleh, Pak. Nah, makanya namakan cari yang soleh, gitu ya. Nah, gitu, cari yang soleh. Ya. Ya. Makanya itu berhati-hati betul-betul di dalam mencari pasangan. Ya. Karena suami harus mencarikan nafkah yang halalan semuanya. Makanannya, pakaiannya, tempat tinggal, semuanya harus halalan. Thayyiban mubarakan fi, wajib. Ya. Lah itu makanya gantiin supaya soleh. Ya kan? Caranya gampang. Suwirya soleh. Waduh. Ya kan? Ibaratnya apa begitu? Budi Sutarno soleh wanita atau soleh Budi Sutarno selesai. Ya kan? Supaya makanya kita minta kepada Allah berdoa ketika ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkan agar apa? Suami Anda ini jadi suami yang soleh. Suami soleh. Karena suami ini tugasnya paling besar, makanya dia berdoa. Suami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah, itu suami. Kenapa dia ketika akan nikah langsung dia anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu suami, tugasnya suami. Saya ngomong begini karena apa? Saya banyak melupakan di masa lampau. Ya, nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, wes nggak mau tahu lah. Nggak mau tahu. Pada intinya, ya, ketika hidayah menyapa itulah mulai saya harus memperbaiki. Ya, ini suami. Makanya suami itu wajib sabar. Surat berapa? 64 ayat 14 wajib sabar. Ya, makanya jangan terjebak karena kebiasaan kita. Balik, ya itu. Nggak ada misalkan istri, kok pakaiannya ini masih pakai kelobrol, kok nggak ada yang nyuci? Ya cuci Pak, cuci. Nggak usah banyak ngomong. Oh, tugasmu apa? Ya tak, pedikur manikur aja. Ya tak, nggak masak, ya nggak usah marah. Nggak bener, makanya Nabi sampai lihat bulughul maram. Ya, tentang sholat apa itu puasa tatawu. Ya Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada ya Nabi. Kalau begitu aku puasa. Ketika siang, ya mendekati asar Nabi pulang. Mendekati asar itu Nabi pulang. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah ada makanan. Apa itu? Acar, cuka. Kata Nabi, acar adalah sebaik-baiknya makanan. Karena nggak ada lagi. Dan Nabi pada saat yang puasa tadi tinggal sebentar lagi. Apa namanya? Berbuka, maghrib.
Nabi langsung membatalkan dan makan adat. Untuk apa? Menghormati istrinya. Jadi gak ono istrinya kemudian masakan udah, yo, orang enak belas besok masak. Ya kan? Biarpun mohon maaf ini, biarpun telurnya itu garing, ya kan, gosok, makan. Ya, itu nggak boleh mencela, apalagi masakannya istri nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh bilang, aduh, kamu sekarang ya badanmu, ya, yo, saebor, saking besarnya, gitu ya. Nggak boleh, siapa yang bikin saebor? Ya kamu suamiku. Nggak boleh, jadi nggak boleh mencela. Ada kurusnya, kenapa? Ngebanting terus kurus jadi. Ya, nggak boleh. Ya, jadi mohon maaf, istri itu wajib dibahagiakan oleh suami. Ya, wajib dibahagiakan. Monggo. Kalau dalam rumah tangga ada perselisihan, Nah itu nusus. Istrinya suruh diam kan, tapi suaminya malah mendiamkan. Itu gimana? Ya bagus. Sesama orang diam kan gitu lah. Biarno sampai dia dosa ya, istrinya nggak dosa. enggak. Biarkan, tetap nyapa saja. Ya ini masakan makanannya ya. Diam saja. Anggap saja ya. Lagi sakit gusi gitu saja. Ya santai. Ya. 3 kecuali dihajar. Ya, dihajar itu diboykot. Artinya pisah ranjang maksimalnya 1 bulan. Nek wis 1 bulan, kalau diteruskan ditalak. Loh ya enggak tahu urusan tadi. Contoh makanya bacaan surat 4 ayat 34 sampai baca sih. Ya, supaya jelas tuh. Pak tanya lagi. Monggo. Ini kebetulan urusan rumah tangga. Ya. Ada yang menitip pertanyaan. Seorang istri menikah dengan suami kedua. Nggak boleh. Maksudnya 2 kali suami menikah 2 pernikahan kedua. Terus suaminya itu tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin. Mereka itu tinggal terpisah. Suami tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan merawat orang tuanya yang stroke. Istri tinggal di rumah kontrakan. Terus karena istri ini sudah merasa tidak diberikan nafkah lahir dan batin, dia juga merasa punya beban syariat kewajibannya kepada suami. Dia tuh mengajukan ke suaminya, saya berlepas diri dari kewajiban saya kepadamu gitu, dan melakukan kewajibannya lagi. Dan suaminya setuju. Itu bagaimana hukum pernikahan mereka? Bisa. Udah jatuh talak gitu ya Pak? Ya iyalah. Oh iya. Terima Ya, kasih. ada lagi? Ngomong tak buka pertanyaan gawe rumah tangga lu ya. Ya, mari kita baca terakhir ini tadi lewat ya memangnya ya. Kita baca sebentar surat 4 ya, ayatnya 34 ya. 434 ya. Gimana? Ar-rijalu qawwamuna. Quran surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Nah, itu ya. Berhenti di situ. Laki-laki ini berbeda dengan perempuan karena Allah melebihkan laki-laki dengan perempuan. Makanya laki-laki itu boleh dakwah seperti saya, tetapi wanita tidak boleh. Paham ya? Karena tadi ya dibedakan, ada selah-selahnya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebab apa? Ayo, sebabnya. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Laki-laki memberikan nafkah dari hartanya. Sebab apa? Sebab jima itu haknya suami. Ada orang menikah 9 tahun itu tidak pernah disentuh istrinya. Ya, dan istrinya ini menerima tidak disentuh oleh suaminya itu. Ya, tapi dinafkahi secara zahir, iya. Dan itu sah. Boleh. Ya, termasuk Zulaiha. Ya, tidak boleh. Alah, suamiku peluh, enggak boleh. Enggak boleh bercerita demikian. Suamiku letoy, enggak boleh. Ya, ada sesuatunya itu tadi, tetap istri tidak boleh bercerita. Termasuk, mohon maaf, cerita jima saja suaminya jima. Gimana? Ada yang tanya temannya, malam apa itu belah durennya, tidak boleh cerita. Baik itu istri, baik itu suami, tidak boleh. Siapa yang bercerita mengenai perjimaan, maka ia seperti pelacur yang di tengah jalan. Ya, itu sudah ada dalilnya. Laki perempuan, suaminya cinta kepada temannya, sudah tidak boleh. Wanitanya kepada, tidak boleh. Ya, perkara hal jima. Terus kemudian yuk. Baca yang mana, Pak? Ya tadi lah, terus ayatnya, bacanya yang mana? Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Nah itu ya. Jadi kalau terjadi perselisihan, nusus itu perselisihan di antara berdua, maka dinasehati. Karena tadi, kenapa kok wanita yang dinasehati? Sebab wanita tercipta dari tulang sulbi yang paling bengkok. Jadi wanita itu tukang bantah, tapi suami harus sabar. Wanita itu tukang cerita, laki-laki harus sabar untuk mendengarkannya. Padahal ceritanya sudah lebih dari 10 kali. Tidak boleh suami yang mengatakan, halama ini sudah, aku mendengarnya sudah lebih dari 12 kali. Tetap aja ceritamu begitu. Tidak boleh begitu, seolah-olah dia belum pernah mendengar. Jadi asik sekali. Anak suami kayak gitu harus belajar. Ya. Nah itu nusus, dinasehati. Jadi yang menasehati itu suami. Nek nasehati juga begitu. Ya toh, perlahan-lahan, ojo nyentak, disentak. Ya, bisa patah. Nanti batin menangis, hati patah. Riwayat tertulis penuh dengan, ya kan, tetesan air mata. Ya toh? Nah, itu susah kalau sudah begitu. Ya, dinasehati dulu. Terus setelah dinasehati ngeyel, bagaimana? Yuk. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Nah, ya itu. Pisah ranjang. Dan kalau perlu pukullah mereka. Nah, pukullah itu. Pisah ranjang itu pun, ya kalau istrinya yang niat pisah ranjang, aku tak tidur di tempatnya anakmu ya. Padahal dia menghindari suaminya, malaikat mencerca dia. Ya, malaikat mencerca dia. Jadi ini perkara hati. Jadi dia pura-pura tidur ngomong, aku tidur di tempatnya anakmu ya, enggak boleh. Walaupun dia sudah izin, ya mas silahkan, gitu ya. Tetapi
tapi hatinya itu sebenarnya menghindar dari suaminya, haram. Ya haram. Itu loh saking pentingnya. Makanya itu tadi, ketika dia masih ngeyel sampai barang pukullah itu tadi, ya toh, dengan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan artinya kasih sayang. Ya. Ada hadis di dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Seorang suami tidak akan dituntut oleh tersebab ia memukuli istrinya. Hadisnya riwayat Tirmizi dengan derajat maudhu, palsu. Ya. Dulu zaman sahabat istri dipukuli KDRT, lalu kemudian diberitahu oleh Rasulullah tidak boleh. Makanya termasuk menampar wajah ya, pernah dalilnya? Enggak boleh, makanya suami enggak boleh nampar istri wajahnya, enggak boleh. Justru mohon maaf loh ya, suami itu banyak memegang kepala dari istri, istri memegang kepala suami. Orang tua memegang kepala anak sebagai bentuk cinta dan sayang. Kalau kita kan enggak, kepala ini yang keluar duluan gitu. Ya, salah itu. Ya, ada dalilnya. Bahkan suami ini berdoa ketika akad nikah selesai, berdoa dengan memegang ubun-ubunnya istrinya. Ya, kepalanya istrinya itu sambil baca. Sampai enggak wis ribut karo munggah kuade ini toh. Tahu kuade? Tahu kuade? Kuade panggung itu loh. Disebut kuade itu mergo kuatur gede. Iya. Kalau enggak kuat nanti jatuh kan gitu. Iya toh. Makanya itu ya. Kalau terjadi nusus seperti itu, maka suami itu harus sabar, betul-betul sabar. Ya, jadi kalau istrinya itu tukang ngomel, sering Indonesia Raya, maju tak gentar, itu istri. Ya, suaminya yang kebalikannya, ya itu namanya susah. Sampai lihat itu surat 49, ayatnya 11. Coba sampai baca wis terakhir. Ben nyoto kuwi. Ya, nggih, ayat 11. Ketemu? Nah, ayo coba. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Itu umum ya, laki perempuan ya kan? Orang-orang mukmin, ya kan, orang-orang yang beriman terus. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Tadi bersifat umum laki perempuan, ini kok bersifat khusus perempuan karena sudah sifatnya perempuan. Kalau begitu ada baju warna merah, ya toh, orangnya pakai baju warna merah, padahal sudah tua, lah kayak kemamang. Ya toh, kayak sogok telik loh gitu, selalu dikomeni. Itu wanita. Makanya wanita wani ditata gitu ya. Nah, sudah sifatnya begitu. Tapi kalau laki-laki yang ngomong begitu, nah ini laki-laki yang seperti wanita. Hindari yang seperti itu. Ya, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan. Ya, aku lu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.